warga intelektual sekalian, guys, hanya karena permasalahan sepele, hanya karena permasalahan suara musik upacara keagamaan, umat Muslim dan umat Hindu yang ada di Nepal bentrok, guys. Wow, gila. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa bisa seperti itu? Apakah sebelum-sebelumnya sudah ada dendam gitu? Apakah sebelum-sebelumnya sudah ada konflik gitu? Kemudian selain itu penyebabnya diduga karena dipengaruhi oleh bendera keagamaan. Nah, yang jadi pertanyaan, Nepal itu kan negara sekuler ya. Lalu kenapa mereka menonjolkan bendera keagamaan gitu? Kenapa mereka menonjolkan agama mereka di ruang publik? Harusnya negara sekuler itu menganggap bahwa agama itu adalah privasi gitu. Kemudian terjadinya bentrok yang ada di Nepal ini antara umat Muslim dan umat Hindu, ya oknum lah ya, oknum umat Muslim dan umat Hindu itu siapa yang mulai gara-gara duluan? Apakah umat Hindu? Apakah umat Muslim? Bagaimana fakta yang sebenarnya? Jadi guys, sebenarnya yang mulai gara-gara itu adalah ternyata sebenarnya Nepal ini kan cukup toleransi ya. Selama bertahun-tahun mereka tuh damai-damai aja gitu ya. Kemudian mayoritas agama di Nepal itu Hindu ya, sekitar 80% mayoritasnya Hindu, kemudian sekitar 5% Muslim ya. Baru sisanya Buddha, ya, Kristen dan lain sebagainya. Relatif damai ya selama bertahun-tahun. Jarang ada yang namanya konflik masalah keyakinan ya, masalah religion di Nepal. Jarang banget. Nah, yang jadi pertanyaan, kenapa akhir-akhir ini mereka tuh sering bentrok gitu, konflik? Apa alasannya? Apakah dipengaruhi oleh politik identitas gitu? Apakah dipengaruhi oleh dendam pribadi gitu ya? Jadi guys, ternyata kronologinya umat Hindu yang ada di Nepal itu melaksanakan yang namanya semacam upacara gitu ya. Sama seperti umat Hindu yang ada di Bali. Mereka kan punya banyak acara ya, tidak hanya hari Nyepian, ya ada upacara ini, upacara itu gitu ya. Jadi di Nepal juga seperti itu. Umat Hindu yang ada di Nepal itu mereka merayakan yang namanya upacara tertentu ya, upacara keagamaan tertentu gitu. Nah, karena upacaranya itu menggunakan musik ya, menggunakan suara, ya sama seperti yang ada di Konoha gitu ya. Ya, warga Konoha kan seperti itu ya, kalau takbiran gitu ya, menggunakan drum juga gitu, menggunakan musik juga dan lain sebagainya gitu ya. Sama seperti itu. Nah, namun ya, anehnya ketika umat Hindu, saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak memojokkan umat Muslim di sini, saya tidak memojokkan siapapun, disclaimer on ya. Ini berdasarkan data guys ya, saya tidak ngarang gitu ya. Namun anehnya ketika umat Muslim ini menggunakan suara keras gitu ya, tapi itu cuman sekali nggak terlalu sering lah gitu ya, sekali setahun gitu ya, nggak terlalu sering ya menggunakan musik gitu ya. Cuman hari perayaan agama tertentu aja gitu ya. Nah, ketika umat Hindu menggunakan suara yang keras gitu ya, dan umat Muslim merasa terusik gitu ya, merasa terganggu dengan suara musik. Nah, di satu sisi ada orang yang mengatakan, ya itu kan cuma sekali setahun doang, nggak jadi masalah, kecuali tiap hari gitu ya. Jadi ada yang mengatakan seperti itu, ya itu sebenarnya yang memicu konflik. Sementara umat Muslim, ya sebelum-sebelumnya juga sudah ada bentrok gitu ya dengan umat Hindu. Bentrok tentang apa? Bentrok tentang keagamaan. Jadi umat Hindu yang ada di Nepal itu mereka menonjolkan yang namanya Hinduisme gitu ya. Yang namanya mayoritas biasalah gitu ya. Dan umat Muslim nggak suka gitu ya. Sama seperti di Konoha ya. Umat Muslim itu kan kampanye menggunakan peci gitu ya, atau menggunakan simbol-simbol agama. Itu kan hal yang biasa kan. Ya kemudian ada demo Free Palestine apa segala macam ya. Kalau ada eh, acara-acara di Konoha itu kan banyak yang menggunakan simbol-simbol agama juga kan. Nah, itu yang diprotes oleh umat Muslim yang ada di Nepal. Umat Muslim yang ada di Nepal berpikir, kita kan negara sekuler, ngapain harus pakai ini, harus pakai simbol-simbol agama. Ya mirip-mirip seperti di Konoha. Konoha juga kan ya bisa dikatakan sekuler ya, walaupun sekuler nanggung-nanggung gitu ya. Ya di satu sisi kita tidak mau dianggap sekuler murni, di sisi lain kita menganggap bahwa negara kita itu bukan negara agama, pokoknya nanggung-nanggung. Ya mirip-mirip seperti Nepal lah, 11-12 dengan Nepal gitu.
Ya, itu yang memicu kemarahan daripada umat muslim yang ada di Nepal. Nah, yang jadi pertanyaan, apakah umat Hindu yang ada di Nepal ini berlebihan atau tidak? Saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Anda yang menyimpulkan. Tapi gini guys, ya, sama seperti di Konoha gitu ya. Kalau ada umat tertentu gitu ya, seperti mayoritas ya, mereka menggelar takbiran cuma sekali setahun doang walaupun ribut, apakah minoritas pernah protes gitu? Ya kalau kita bandingkan dengan Nepal gitu ya. Saya tidak memojokkan agama tertentu di sini ya, disclaimer on ya. Saya tidak mengatakan bahwa umat A salah, umat B salah, enggak. Saya cuma bertanya gitu ya. Itu yang memicu kemarahan gitu ya. Umat Hindu merasa tersinggung gitu ya. Hindu berpikir, kan kita kan cuma sekali setahun doang merayakan perayaan. Ya kalian itu tiap hari gitu ya menggunakan suara toa gitu ya. Saya tidak berpihak pada siapapun di disclaimer on. Itu dari sudut pandang orang Hindu menurut data ya, menurut data dari Reuters. Jadi Reuters mengatakan ya umat Hindu itu tersinggung gitu. Karena apa? Karena umat Muslim memprotes gitu ya. Itu kan suaranya terlalu besar, itu mengganggu telinga gitu ya. Lalu umat Hindu mengatakan, ya kalian juga kan bebas tiap hari menggunakan suara toa gitu ya. Berapa kali sehari kita nggak larang kok. Kita cuma sekali setahun aja gitu. Itu yang menjadi pemicunya. Saya tidak berpihak pada umat Muslim di sini ya atau umat Hindu. Saya tidak berpihak pada siapapun ya. Yang saya tekankan di sini adalah pengertian gitu ya atau toleransi. Artinya gini, kita itu toleransi terhadap umat beragama itu bukan hanya satu agama aja gitu ya. Kalau kita misalnya lihat di Konoha gitu ya, toleransi itu kalau di Konoha kalau saya perhatikan nggak semua tapi di disclaimer on ya, biasanya minoritas yang dituntut toleransi terhadap mayoritas. Tapi ya nggak semua tapi di disclaimer on ya. Mayoritas itu menganggap bahwa ya toleransi seperti itu, ya minoritas yang toleransi. Kalau kita ya nggak semuanya tapi ya di disclaimer on ya bebas-bebas aja gitu ya. Sama seperti di Konoha gitu. Ya, di Nepal juga seperti itu ya. Ada ego mayoritas juga gitu. Saya tidak berpihak pada umat Hindu di sini ya. Ada ego mayoritas juga gitu ya. Tapi menurut saya pribadi, nyali orang-orang umat Muslim yang ada di Nepal itu gede juga ya. Mereka cuma 5% loh di sana. Nggak sampai 20% seperti di Konoha. Konoha kan masih adalah 20% nonis gitu ya. Masih bisa lah gitu ya. Ini cuma 5% guys. Tapi berani ya mereka protes. Saya harus menghargai nyali daripada umat Muslim yang ada di sana. Nyalinya gede banget ya, cuma 5% gitu, tapi mereka berani protes gitu ya. Ya, bagaimana dengan Konoha? Apakah Konoha pernah protes terhadap mayoritas kalau ada kejadian-kejadian? Kayaknya enggak deh. Ya, yang ada apa? Yang ada bangun rumah ibadah susah gitu ya. Jangankan protes ya, bangun rumah ibadah susah gitu. Saya tidak berpihak pada siapapun di sini ya. Saya mengajak yang nonton video untuk introspeksi diri gitu ya. Artinya gini, kalau kejadian-kejadian seperti ini terjadi di luar negeri, biasanya ya umat mayoritas di Konoha itu akan berpikir, oh kita juga diperlakukan kok tidak baik kok di luar negeri. Tapi mereka nggak tahu konteksnya gitu ya. Konteks kejadiannya nggak tahu. Jadi kronologinya seperti itu guys. Ya, dipicu karena umat Hindu menggunakan suara yang sangat keras ya. Ya mirip-mirip seperti suara inilah, suara orang takbiran gitu ya, malam takbiran. Itu yang memicu kemarahan daripada umat Muslim gitu ya. Nah, yang jadi pertanyaan, siapa yang salah? Anda yang menyimpulkan ya, saya tidak akan memberikan kesimpulan ya. Yang saya tekankan itu adalah saling gitu ya. Kemudian apa dampaknya? Dampaknya itu rumah ibadah banyak yang diratakan gitu ya. Banyak banget yang hancur. Kemudian ada yang meninggal juga gitu ya. Sampai ada yang meninggal coy, hanya karena permasalahan suara musik gitu ya. Ya, bayangkan sampai ada yang meninggal. Itu sangat-sangat mengerikan sekali ya. Gila, luar biasa. Kenapa kejadian-kejadian seperti ini bisa menelan korban gitu ya? Karena gini guys, saya tidak berpihak pada siapapun di sini, disclaimer on ya. Kalau kita boleh jujur, sebenarnya agama itu doktrinnya itu kuat banget guys. Orang-orang yang meninggal itu atau keluarganya berpikir bahwa mereka itu mati syahid gitu ya. Ya mereka dapat pahala di sorga gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Ada yang berpikir seperti itu ya. Kemudian ada yang berpikir, oh ini pahlawan gitu ya. Bahkan dielulukan gitu.
Tapi menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya, disclaimer on ya, saya menganggap bahwa agama itu, ya bolehlah ya, saya berbeda pendapat. Menurut data ya, ini bukan pendapat saya, nanti ini berbahaya guys kalau saya ngomong menurut pendapat saya. Menurut data, ada data yang mengatakan, atau dari sudut pandang antropologi, agama itu kan semacam budaya gitu ya. Kenapa kita harus mengorbankan nyawa untuk mempertahankan budaya gitu? Maksudnya, kenapa kita harus mengorbankan nyawa hanya untuk sesuatu hal yang, ya menurut saya pribadi nggak perlu juga gitu ya. Itu buang-buang energi ya menurut saya pribadi ya. Ini dari sudut pandang saya pribadi ya. Karena gini, kita kan juga nggak tahu apakah agama kita yang balik masuk surga atau tidak, kita nggak tahu kan. Agama itu kan keyakinan ya. Kita meyakini bahwa kita masuk surga, itu kan sebatas keyakinan juga gitu. Disclaimer on, saya tidak mengatakan bahwa yang nonton video ini harus tidak percaya dengan agama, enggak seperti itu ya. Konsep enggak seperti itu ya. Saya tidak ngajak ya, disclaimer on ya. Tapi saya ngajak yang nonton video untuk berpikir ulang gitu ya. Biar kejadian-kejadian seperti ini jangan terulang di Konoha gitu. Ada banyak warga Konoha kok yang berani mati demi agamanya. Menurut saya pribadi itu konyol banget ya. Karena kita kan belum tahu pasti apakah surga itu pasti ada atau tidak ya kan. Bukan berarti saya mengatakan bahwa surga itu tidak ada gitu ya. Dari sudut pandang keyakinan saya masih percaya dengan surga kok. Ya, tapi dari sudut pandang ilmiah, surga itu kan nggak bisa dibuktikan secara ilmiah juga kan. Mohon maaf bagi teman-teman Kristen, teman-teman Muslim, saya tidak berusaha untuk mematahkan semangat Anda kalau Anda percaya dengan surga. Tapi dari sudut pandang ilmiah, dari sudut pandang science, data, nggak ada tuh yang bisa membuktikan surga itu ada. Jadi, itu artinya bahwa kita mengatakan bahwa surga itu pasti ya, surga jamiah itu cuma klaim sepihak doang kan. Disclaimer on ya, saya tidak memaksakan kehendak Anda ya. Maksudnya saya tidak memaksakan kehendak saya, tapi ya dari sudut pandang pemikiran ilmiah ya kita tidak bisa memastikan bahwa kita masuk surga gitu ya. Saya tidak ngajak yang video untuk tidak percaya dengan agama, tapi biar kita mikir ulang lagi gitu. Kenapa gitu ya? Diulang lagi gitu ya. Kenapa kita mengorbankan nyawa hanya demi masalah seperti ini gitu ya? Itu yang jadi pertanyaan. Tapi mungkin ini nggak bisa diterima semua orang ya. Saya juga tidak maksa gitu ya. Nggak bisa diterima banyak orang karena ini tidak biasa gitu ya. Hanya orang-orang tertentu gitu ya. Hanya orang-orang yang beriman gitu ya, yang bisa menerima apa yang saya katakan gitu ya. Dan saya tidak mendoktrin gitu ya. Kalau bantah pakai data ya. Jadi biar kejadian-kejadian seperti ini tidak terulang di Konoha ya, harusnya kita berpikir rasional gitu ya, berpikir kritis gitu ya, berpikir cerdas gitu. Menurut kalian gimana? Coba tulis di kolom komentar ya. Kenapa seseorang itu berani mengorbankan nyawanya demi agama? Ini pertanyaan saya dulu ya, waktu saya masih SMA gitu ya. Ternyata setelah saya riset, setelah saya memperhatikan, ternyata ketika orang itu sudah beriman, benar-benar beriman, otak logikanya itu nggak jalan ya. Jadi orang yang, nggak semua tapi disclaimer, orang yang beriman itu biasanya mereka dididik untuk tidak menggunakan otak logika. Jadi logika mereka itu tumpul gitu ya. Nggak ada keraguan gitu, nggak ada pertanyaan apakah surga itu ada atau tidak. Nggak ada. Itu yang bikin seseorang itu semakin fanatik dalam beragama ya. Kemudian rela ribut demi agama gitu ya. Ya. Kalau agama itu adalah kebenaran, kenapa kita harus ribut gara-gara agama? Namanya kebenaran ya kan, kenapa kebenaran harus diributkan ya kan? Jadi ada banyak orang Konoha kalau saya perhatikan itu mereka membela agama gitu ya, membela Tuhannya, tapi mereka mengorbankan nyawa, kan ngonyol ya. Kalau Tuhan itu maha kuasa, maha perkasa gitu, ngapain harus dibela gitu? Warga Konoha kan ya banyak membela ya Tuhannya mati-matian gitu ya. Tuhan itu kan maha kuasa, kenapa harus dibela gitu? Biarlah Tuhan yang membela dirinya sendiri gitu ya. Kenapa kita harus membela agama? Agama itu kan katanya agama paling hebat gitu ya, paling terbaik gitu ya, paling sempurna gitu ya, paling masuk surga gitu. Bayangkan ya, Tuhan itu maha segalanya, ya maha semuanya, bisa menciptakan alam semesta dan sebagainya. Tapi kenapa kita harus membela Tuhan gitu ya, membela mati-matian? Bukan berarti saya nyuruh yang untuk tidak percaya dengan Tuhan, agama dan sebagainya, bukan seperti itu. Saya mengajak yang itu berpikir dari sudut pandang rasional gitu ya. Disclaimer on ya. Ya, saya tidak ngajak yang untuk tidak beragama. Enggak, bukan itu tujuan saya. Karena orang-orang Eropa mereka beragama kok, tapi mereka juga berpikir rasional gitu. Ya, artinya mereka beragama itu berakal gitu ya.
arti beragama berakal itu mereka tidak mati konyol gitu ya. Itu yang jadi permasalahan. Jangan mati konyol. Karena kita masih miskin. Jangan berantem gitu. Kita masih miskin. Karena kalau kita berantem, anak kita kelaparan, istri kita dinikahin orang, ya kan? Istri jadi janda, apa segala macam. Itu kalau nggak bisa berpikir rasional atau berpikir ini ya, berpikir matang gitu ya. Jadi guys, ya saya tidak mengguru yang nonton video ini ya. Semoga Anda terhindar dari kejadian-kejadian seperti ini ya. Please lah, gunakan otak Anda gitu ya. Otak logika Anda. Oke guys, sekian video ini. Terima kasih dari kami. Saya Warga Intelektual. Salam rasional.